Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat dari Allah. Dan tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat lampu iman yang dirahmati Allah, tidaklah sahabat menemukan video ini terkecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat beriman selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat lampu iman, Imam Syafi'i dengan karyanya yang berjudul Ar-Risalah pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, apa hukuman jika membunuh orang?" Sang imam pun menjawab bahwa membunuh orang adalah perbuatan haram yang dilarang agama, yang pelakunya tidak dimaafkan dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Beberapa hari kemudian ada orang yang bertanya lagi kepada Imam Syafi'i tentang pertanyaan yang sama. Kemudian Imam Syafi'i menjawab bahwa membunuh adalah perbuatan dosa, akan tetapi pelakunya bisa mendapatkan ampunan Tuhan apabila bertaubat dengan sungguh-sungguh. Murid Imam Syafi'i pun terheran-heran dengan gurunya ini. Bagaimana mungkin pertanyaan yang sama dijawab dengan dua jawaban yang berbeda? Yang satu pelakunya tidak akan dimaafkan dan dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan yang satunya bisa mendapatkan ampunan. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, "Wahai muridku, tahukah engkau bahwa orang pertama yang menanyakan ini sedang menaruh dendam dan ingin melakukan pembunuhan? Makanya saya jawab dengan tegas bahwa pelaku pembunuhan tidak akan dimaafkan dan akan dimasukkan ke dalam neraka." Dengan jawaban ini semoga orang itu tidak akan melakukan pembunuhan. Sedangkan orang kedua yang menanyakan ini adalah orang yang pernah membunuh orang, sehingga saya jawab bahwasanya pelaku pembunuhan akan tetap mendapatkan ampunan asalkan mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Semoga dengan jawaban ini dia mau bertaubat dan mengerti bahwasanya ampunan Allah itu maha luas. Kemudian muridnya bertanya lagi, "Wahai guru, dari mana engkau bisa mengetahui hal itu?" Maka Imam Syafi'i pun menjawab, "Saya melihat dari sorot matanya." Ternyata dalam memberikan fatwa ini, Imam Syafi'i tidak hanya menggunakan pendekatan ilmu fikih, akan tetapi juga menggunakan ilmu firasat, yaitu suatu ilmu yang digunakan untuk membaca karakter seseorang dengan melihat anggota tubuhnya. Walaupun cerita mengenai ilmu firasat ini masyhur, akan tetapi Imam Syafi'i tidak membukukannya dalam sebuah buku. Imam Syafi'i hanya membukukan ilmu yang berkaitan dengan agama saja, seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah. Sedangkan ulama yang membukukan ilmu firasat ini adalah Imam Ar-Razi dalam kitabnya yang berjudul Al-Firasat Daliluka ila Makrifatil Akhlaqinas. Dalam dunia modern, ilmu firasat dinamakan dengan ilmu fisionomi. Yang lebih menarik adalah ada naskah Nusantara yang mencatat secara apik mengenai ilmu firasat Imam Syafi'i ini. Penulis menemukan ada dua naskah yang merekam ilmu firasat Imam Syafi'i ini. Naskah pertama berjudul Firasat Sapi'i dan naskah kedua berjudul Pirasating Sujalma Miwah Katurangganing Wanita. Naskah pertama ini merupakan koleksi perpustakaan nasional dengan nomor panggil BR8. Namun ini menggunakan bahasa Jawa dan beraksara Arab Pegon. Dalam naskah ini bisa kita temukan ilmu firasat Imam Syafi'i untuk mengetahui karakter seseorang, baik itu perempuan ataupun pria. Naskah ini memberikan informasi yang cukup detail mengenai karakter seseorang dilihat dari wajahnya. Ada 8 aspek dalam wajah yang perlu dicermati untuk bisa menilai karakter seseorang, yaitu bentuk kepala, rambut, dahi, alis, telinga, mata, hidung, dan bibir. Setiap bentuk dari 8 aspek ini akan menunjukkan karakter yang berbeda. Agar lebih mudah penulis sajikan salah satu aspek dari 8 wajah tersebut, yaitu aspek hidung. Hidung panjang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki watak yang tidak karuan. Irung kang pinurcita, wong kadewan irung tanda budine belasar.
Hidung tebal menunjukkan bahwa orang tersebut pintar bercerita dan memainkan retorika kata-kata. Irung kandel ing antara kang irki tandane sugih cerita. Hidung lebar menandakan bahwa orang tersebut suka khawatir. Irung jembar lang-langan nireki. Hidung agak menjorok ke dalam menunjukkan bahwa orang tersebut senang dalam syahwat. Irung kalungsur asing ing sahwat. Hidung yang lebar ujungnya mancung menunjukkan bahwa orang tersebut suka berbohong. Irung kang jembar pucuke ikut tanda gadebus. Hidung yang berukuran sedang menunjukkan orang tersebut memiliki perilaku yang baik. Irung sedeng pertanda becik. Sedangkan naskah kedua merupakan koleksi dari Perpustakaan Museum Kirti Gria Taman Siswa Yogyakarta dengan nomor panggil MTS.DKG.BB.1073. Naskah ini ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa Krama dan dengan menggunakan aksara Jawa. Dalam naskah ini diceritakan banyak kisah tentang Imam Syafi'i dalam menerapkan ilmu firasatnya. Di antaranya, Imam Syafi'i bisa menjelaskan dua anak dari seorang perempuan, bahwa anak perempuan tersebut yang satu adalah hasil pernikahan yang sah dan yang satu adalah sebab zina. Dalam naskah ini juga diceritakan ketika Imam Syafi'i sempat merasa bimbang karena ilmu firasat yang dimiliki meleset untuk mengetahui karakter seseorang. Akan tetapi pada akhirnya memang benar bahwa ilmu firasat Imam Syafi'i itu tepat. Bahwa ilmu firasat itu berasal dari ilmu titen atau ilmu pengamatan dengan menggunakan landasan kaidah fikih al-adah muhakkamah. Adat bisa dijadikan hukum. Artinya ilmu ini telah diterapkan kepada banyak orang sehingga muncul suatu kesimpulan atau adat bahwa orang yang memiliki hidung panjang akan memiliki karakter ini dan yang memiliki hidung pendek akan memiliki karakter itu. Dalam naskah ini diterangkan bahwa untuk mengetahui karakter seseorang harus diperhatikan 18 aspek. Berbeda dengan naskah pertama yang hanya menyebutkan 8 aspek saja. Ke-18 aspek ini adalah dimulai dari bentuk kepala, rambut, bulu, dahi, alis, telinga, mata, hidung, bibir, gigi, dagu, suara, jenggot, leher, bahu, dada, perut, serta betis. Hal ini menunjukkan bahwa naskah kedua memberikan informasi yang lebih komprehensif dalam menerangkan ilmu firasat daripada naskah yang pertama. Dalam naskah kedua ini juga ditambahi ilmu firasat untuk mengetahui karakter seorang perempuan. Bahkan bisa dikatakan naskah ini cukup informatif dalam mengabarkan karakter kaum Hawa ini. Informasi ini dari sudut pandang laki-laki yang bisa dinilai amat misoginis. Imam Syafi'i laki-laki bukan? Hal ini karena naskah ini menyajikan lebih dari 30 aspek untuk mengetahui karakter perempuan. Sebagaimana contoh naskah ini menuliskan, yen kuning pawaanipun akas remotur apanjang ing pucuk lemestur dadi dasar aking sakuniro puniko estri kinaut bener pangucap iro iku wong estri srepen ing candranipun pinunjul ing ngaran Retno Kencana. Terjemahan, kalau kuning badannya, rambut panjang dan lurus serta di pucuknya lembu dan pekat, kakinya kurus kecil, itu istri yang baik yang diucapkan selalu berupa pengetahuan yang benar, memiliki kelebihan yang disebut mutiara kencana. Dalam halaman 30 naskah ini juga menerangkan bahwa perempuan yang mempunyai kulit putih banyak bicaranya serta memiliki rambut lurus dan panjang menunjukkan bahwa karakter perempuan yang banyak mendatangkan kenikmatan, banyak diberkahi Tuhan serta khusyuk dalam beragama.
Dan masih banyak aspek-aspek lainnya dalam naskah ini yang menggambarkan secara jelas karakter perempuan. Bahkan dalam salah satu kitab yang berjudul Fathul Izar, wajah perempuan pun juga menunjukkan bagaimana organ intimnya. Dalam kitab tersebut dituliskan, para ahli firasat berkata, bila mulut seorang wanita lebar, maka besar pula organ intimnya. Bila mulutnya kecil, begitu pun juga dengan organ-organ intimnya. Bila kedua bibir wanita tebal, maka tebal pula bibir organ intimnya. Dalam budaya patriarkis misogonis, cukuplah laki-laki dengan bermodal ilmu ini untuk memilih perempuan yang mau dijadikan istrinya. Tapi apabila ilmu ini masih masuk akal sekarang, apakah ilmu ini menghormati hak-hak perempuan untuk menerima atau menolak laki-laki, bahkan menolak kodrat perempuan menjadi istri seperti Robiah al-Adawiyah?